Masih muter-muter. Udah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu-Ibu, selamat datang di simulasi IHT saya. Di sini perkenankan saya mempresentasikan tentang materi profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah bagian dari kerangka kurikulum. Di antaranya ada profil pelajar Pancasila, di mana saya untuk kali ini ingin menyampaikan kepada ibu-ibu semua di sini presentasi ataupun penjelasan tentang profil pelajar Pancasila. Seperti yang bisa kita lihat, sekarang saya akan share dulu. Oh, bukan ini ya. Window dan oke. Pada ibu-ibu semua bisa terlihat atau belum di sini? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ini halaman pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Sebelum saya masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita lihat dulu gambar ini. Nah, silakan ibu-ibu perhatikan gambar ini, kemudian menebak karakter apa yang tercermin pada gambar ini. Kira-kira karakter yang akan didapat atau yang dimiliki oleh siswa peserta didik kita itu apa? Itu mengaji, Pak. Itu ngaji ya, Pak? Iya, ini mengaji. Ya. Beriman dan kepada Tuhan dan bertakwa dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, beriman dulu ya, Bu. Berakhlaknya nanti belum terlihat di gambar ini. Kemudian kita lihat di gambar yang kedua. Coba kira-kira Ibu tebak, ini kelas berapa, Bu? Kira-kira ya? SD, Pak. SD. Ya, kelas 4 kalau tidak keliru ya. Ada yang kelas 3 juga. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh peserta didik di gambar di bawah ini? Kemudian dimensi apa yang ingin dicapai oleh guru yang membimbing mereka? Kira-kira gurunya itu ikut membantu mencontohkan apa tidak ya, Bu? Ya, harus mencontohkan. Iya, harus mencontohkan ya. Ya, jadi dimensi apa yang ingin dicapai oleh guru yang membimbing mereka? Apa? Gotong royong ya? Gotong royong, tepat sekali. Jadi ini adalah menunjukkan gotong royong antar siswa kemudian guru yang memberikan contoh. Ya, jadi ingin ditanamkan adalah gotong royong. Dan gambar yang terakhir, coba kira-kira apa, Bu? Apa itu, Pak? Ini beberapa siswa SMK. Kira-kira karakter apa yang terlihat dari gambar ini? Kreatif ya? Ya, betul sekali. Ini menunjukkan kreativitas. Jadi kalau misalnya seperti ini saja saya kayaknya nggak bisa membuatnya. Jadi siswa SMK ini sungguh kreatif untuk memberikan atau menyusun atau membuat lampu lalu lintas yang terdiri dari 4 jalan masuk ya. Nah, dari gambar-gambar tersebut itu diharapkan agar para peserta didik kita itu memiliki dimensi berupa profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Salah satunya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan seterusnya. Kemudian kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu langsung saja masuk ke pokok permasalahan, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi pelajar yang berakhlak mulia adalah pelajar yang mencintai Tuhannya, gitu ya. Kemudian mencintai dirinya, kemudian mencintai sesama, apalagi mencintai lingkungan dan mencintai negaranya.
Yang pertama, mencintai Tuhannya itu adalah mampu menginternalisasi kualitas ketuhanan, yaitu dengan cara beribadah, kemudian dan menerapkannya dalam kesehariannya. Jadi di dalam kesehariannya itu sudah di dalam internal ataupun dirinya sendiri itu sudah mampu untuk memenuhi kesadaran dirinya terhadap Tuhan yang sebagai penciptanya. Kemudian yang kedua adalah akhlak pribadi, yaitu mencintai dirinya. Jadi pelajar Indonesia itu diharuskan berperilaku jujur, adil, rendah hati, dan sesuai dengan karakter positif. Dan selalu berintrospeksi ya, dari diri agar menjadi pribadi yang baik. Kemudian yang ketiga, akhlak kepada manusia itu bisa dicerminkan. Jadi pelajar Indonesia mengutamakan persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan dan menghargai perbedaan yang ada dengan orang lain. Kemudian yang keempat, akhlak kepada alam. Artinya apa? Mencintai lingkungan, kemudian menjadi bagian dari lingkungan, kemudian karena cintanya kepada Tuhan Yang Maha Esa itu menjadikannya dia mencintai lingkungannya, kemudian bertanggung jawab, menyayangi dan peduli terhadap lingkungan. Kemudian yang kelima, akhlak bernegara, yaitu mencintai negara. Pelajar Indonesia menyadari melaksanakan hak, kemudian kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian selanjutnya untuk slide yang kedua adalah tentang kebinekaan global. Artinya bagaimana? Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Ya, jadi mengenali, mengidentifikasi, kemudian berinteraksi, maksudnya mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai macam kelompok budayanya, perilakunya, dan cara berkomunikasinya. Jadi kalau ketika bertemu dengan budaya lain, misalnya di dalam wilayahnya sendiri, itu mampu pertama melestarikan budayanya sendiri dulu, kemudian melestarikan budayanya orang lain juga, kemudian akan menumbuhkan rasa saling menghargai. Kemudian selanjutnya adalah berkomunikasi ya. Kemampuan berkomunikasi itu maksudnya adalah dengan budaya yang berbeda dari dirinya, dengan memperhatikan dan memahami, menghargai keunikan masing-masing budaya gitu. Kemudian sebagai sebuah kekayaan yang terbangun ke saling pahaman dan empati terhadap sesama. Kemudian refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, yaitu diartikan secara reflektif memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebinekaannya agar terhindar dari prasangka, stereotip ataupun perbedaan ras, suku, agama terhadap budaya yang berbeda gitu. Jadi terhindar dari stereotip. Kemudian selanjutnya ada yang ketiga, gotong royong. Gotong royong itu terdiri dari 3 elemen kunci. Yang pertama kolaborasi, artinya bekerja sama dengan orang lain. Ya, kemudian bergotong royong, tuh, yang tadi sudah dipaparkan melalui gambar. Kemampuan melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela. Ya. Kemudian kepedulian, memperhatikan dan bertindak proaktif, tidak acuh, kemudian terhadap kondisi atau keadaan di lingkungan sosial. Kemudian berbagi, yaitu berbagi, memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi maupun bersama. Gitu. Jadi bisa saling mengedepankan saling memberi dan menerima. Kemudian selanjutnya di sini adalah mandiri. Nah, kunci mandirinya adalah yang pertama adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, yaitu bisa melakukan refleksi terhadap kemampuan dirinya sendiri gitu. Kemudian dikaitkan dengan situasi belajar yang dihadapi. Jadi bisa merefleksi sendiri ya, saya itu bagaimana, kemudian dengan refleksinya itu akan menjadikan koreksi untuk di kemudian hari ketika sedang belajar atau belajar yang dia hadapi. Kemudian regulasi diri, yaitu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya. Jadi bisa mengatur, memanage pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya.
Selanjutnya, dimensi yang kelima adalah bernalar kritis. Bernalar kritis yang pertama artinya adalah memproses informasi dan gagasan. Itu berarti memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan, memperoleh gagasan dan informasi. Jadi terbuka untuk memproses informasi dan gagasan, untuk menerima gagasan itu terbuka, kemudian bisa mengidentifikasi atau mengklarifikasi gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran maksudnya adalah dapat menggunakan logika. Bernalar maksudnya sesuai logika rasional, bisa diterima di akal dan penalaran dalam pengambilan keputusan. Jadi sebelum mengambil keputusan, dinalar bisa diterima oleh akal sehat atau tidak. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah merefleksi pemikiran, yaitu dapat melakukan refleksi terhadap pola pikir dan proses berpikir itu sendiri. Ya, jadi dapat metakognisi atau berpikir mengenai bagaimana jalannya proses berpikir tersebut. Kemudian kita akan lanjut lagi ke yang keenam, langsung saja. Apa maksud dari elemen kunci kreatif ini? Menghasilkan gagasan yang orisinal, yaitu menghasilkan karya, ya, terutama karya yang berbeda dan melakukan tindakan yang didorong oleh kesukaannya pada suatu hal sampai mempertimbangkan memanfaatkan terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi muncul gagasan-gagasan original, bukan hasil salinan, itu muncul dari pikiran pelajar atau peserta didik itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah mampu mengklarifikasi dan mempertanyakan banyak hal. Kemudian melihat sesuatu dengan perspektif yang berbeda. Jadi memiliki pandangan-pandangan yang berbeda dalam berpikir, yang jelas bermakna dan akhirnya bermanfaat gitu. Nah, itulah keenam dimensi profil pelajar Pancasila yang digagas oleh kurikulum penggerak ini di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya silahkan apabila ada pertanyaan, saya persilahkan pada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Ya, tadi ada slide yang menjelaskan bahwa ada elemen beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Salah satu contohnya adalah akhlak beragama, kemudian akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Dapatkah Bapak memberikan contoh masing-masing elemen tersebut? Baik, Ibu Arin, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba untuk menjawab. Semoga bisa memuaskan jawaban saya ini. Baik, yang ditanyakan tadi adalah contoh masing-masing elemen kunci beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya yang pertama, akhlak beragama artinya perilaku yang mencerminkan agama, gitu ya, mencerminkan agama mereka itu apa, agama yang dianut mereka, serta secara sadar mengakui Tuhannya dengan cara beribadah. Itu adalah akhlak beragama. Kemudian yang kedua, akhlak pribadi, yaitu contohnya misalnya dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Contohnya adalah benar hati. Benar hati itu bukan berarti membenarkan apa yang ada di hati. Pokoknya yang ada di hati saya adalah benar, bukan. Tapi yang artinya di sini adalah hatinya bersih. Jadi bersih, tidak ada anggapan-anggapan yang keliru. Kemudian di sini akhlak pribadi adalah benar perkataan. Dalam berkata-kata itu berkata baik dan tidak mencela. Kemudian yang ketiga adalah benar tindakan, yaitu melakukan hal-hal baik yang tidak merugikan orang lain maupun bagi dirinya. Itu adalah akhlak pribadi.
Yang ketiga adalah akhlak kepada manusia. Contoh akhlak kepada manusia adalah pertama berprasangka baik, atau dalam Islam itu adalah husnudzon, kemudian toleransi, ya, kemudian adalah rendah hati itu kepada manusia lain, terutama adalah tolong menolong, yaitu tolong menolong dengan tanpa pamrih gitu. Itu adalah akhlak kepada manusia. Jadi ke perbuatan-perbuatan baik yang ditujukan kepada manusia lain. Dan yang keempat adalah tadi akhlak kepada alam. Kalau menurut pendapat saya adalah akhlak kepada alam itu contohnya tidak membuang sampah secara sembarangan. Itu kita mencoba berbuat baik kepada alam. Kemudian selanjutnya tidak senantiasa menjaga kebersihan, ya, senantiasa menjaga kebersihan, kemudian memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, tidak menghambur-hamburkan sumber daya alam. Misalnya saja air saja itu tidak dihamburkan, meskipun air itu melimpah, tapi karena sudah memiliki akhlak kepada alam, itu akhirnya bisa menghemat gitu. Itu contoh-contoh dari akhlak-akhlak yang ada di dalam dimensi itu tadi ya, beriman bertakwa. dan bertakwa. Ya, baik, terima kasih Gitu, Pak. Iya. Iya, Bu. Jadi demikian untuk presentasi saya untuk dengan judul atau dengan mengambil tema profil pelajar Pancasila yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.